Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisa Saka Nabila dengan NIM 23130168 ingin mempresentasikan proposal skripsi Kak Mutia Delila Ismi yang menjudulkan pergeseran peran Komisi Pemberantasan Korupsi setelah perubahan undang-undang. Tugas ini guna untuk memenuhi UTS dengan dosen pengampu Pak Rizky Firman Nugraha, SHI, MH. Baik, dari judul proposal skripsi tersebut menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan merevisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah menggeser peran KPK yang menjadi lembaga independen menjadi lembaga eksekutif. Hal ini berdampak pada fungsi dan tanggung jawab KPK dalam pemberantasan korupsi, menciptakan ketidakjelasan hukum yang dapat mengurangi efektivitas dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proposal skripsi ini. Lembaga negara di Indonesia memiliki berbagai istilah seperti organ negara, badan negara, dan berfungsi dalam ranah legislatif, yudikatif, eksekutif. Menurut doktrin Trias Politika Montesquieu, ketiga fungsi kekuasaan negara harus tercermin dalam tiga jenis organnya. Dalam undang-undang terdapat lebih dari 34 lembaga negara yang dibedakan menjadi lembaga utama, primer, dan lembaga penunjang, sekunder atau auxiliary. Lembaga negara bantu muncul sebagai respon terhadap kebutuhan analisis revisi kekuasaan yang lebih. Salah satu lembaga baru yang dibentuk adalah KPK pada tahun 2002 sebagai upaya pemberantasan korupsi. KPK berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa KPK bersifat independen. Namun terdapat permasalahan utama terkait status kelembagaan KPK karena Undang-Undang Perubahan Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan KPK adalah lembaga eksekutif. Karena perbedaan KPK dalam kedua undang-undang ini menjadi fokus penelitian penulis mengenai pergeseran peran KPK setelah perubahan undang-undang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Nah, berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pergeseran peran Komisi Pemberantasan Korupsi setelah perubahan undang-undang. Selanjutnya itu pernyataan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kenapa terjadi pergeseran peran pemberantasan korupsi setelah terjadi perubahan undang-undang. Yang kedua yaitu bagaimana dampak hukum penuntutan yang dilakukan oleh jaksa KPK dalam proses persidangan tipikor pasca perubahan undang-undang. Berikutnya itu adalah studi literatur. Penulis melakukan kajian pustaka agar tidak adanya persamaan dan peniruan dalam karya tulis ilmiah, sehingga untuk melihat apakah ada persamaan atau peniruannya. Dan dapat dilihat dari perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pergeseran peran Komisi Pemberantasan Korupsi setelah perubahan undang-undang, serta dampak hukum penuntutan oleh jaksa KPK dalam persidangan Tripikor pasca perubahan undang-undang dengan analisis terhadap pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama itu ada pembagian dan pemisahan kekuasaan lembaga negara. Montesquieu, seorang pemikir politik Prancis, menyatakan bahwa setiap negara memiliki tiga pembagian kekuasaan yang terorganisasi dalam struktur pemerintahan, yaitu adanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemikiran Montesquieu sejalan dengan John Locke, bertujuan
untuk menghindari pemusatan kekuasaan yang menimbulkan kesewenang-wenangan. Yang kedua ada teori organ. Teori ini dipelopori oleh Otto von Guericke yang menyatakan bahwa badan hukum berfungsi seperti manusia dengan organ-organ yang mewakili kehendaknya. Badan hukum bukanlah hal abstrak melainkan organisme nyata yang bertindak melalui organ-organ tersebut. Yang ketiga yaitu ada sistem kelembagaan negara Indonesia. Pembentukan lembaga negara berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara. Sebelum Montesquieu, pemerintahan Prancis telah membagi fokus kekuasaan menjadi 5 bagian yang kemudian disederhanakan oleh John Locke menjadi 3. Montesquieu mengembangkan ini menjadi fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, yang kemudian dikembangkan dalam 3 organ negara seiring waktu. Sistem pemerintahan berkembang dan konsep organ negara menjadi lebih luas, mencakup individu dan badan yang menjalankan fungsi hukum. Yang terakhir ada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan tugas memberantas korupsi secara independen. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang berarti perbuatan jahat atau penyuapan. Korupsi dimulai menjadi masalah di Indonesia setelah kemerdekaan, mendorong lahirnya hukum anti korupsi dan institusi khusus untuk memberantasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian ini menjelaskan cara yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data atau informasi yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya itu A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah hukum normatif yang mengkonsep hukum sebagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Yang kedua yaitu atau B. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data bersifat deskriptif, menggambarkan kondisi yang sedang berlangsung untuk memberikan data yang akurat mengenai objek penelitian yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang berlaku. Yang C yaitu sumber data. Sumber data dalam skripsi ini adalah melalui data sekunder kepustakaan yang terdiri dari satu itu bahan hukum primer, yaitu terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Yang kedua yaitu bahan hukum sekunder, yaitu bacaan relevan seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian. Yang ketiga itu adalah bahan hukum tersier, kamus hukum dan sumber hukum dari internet yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang terakhir yaitu ada analisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasian data dalam pola dan kategori untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Data disusun sistematis dan dianalisis untuk mengetahui makna asas, norma, dan teori hukum yang menjadi rujukan, kemudian diambil kesimpulannya. Baik, yang terakhir yaitu referensi yang digunakan oleh penulis dalam menulis proposal skripsinya. Itu ada beberapa referensi.
Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.